Sobat Ternak, perkenalkan sebelumnya saya Alif dari channel Kiat Sugeng Jaya. Nah, kali ini kita ada di farmnya punya Mas Agung. Nah, Mas Agung ini dia adalah mahasiswa Fapet IPB yang dia juga nyambi untuk ternak ketika Idul Adha. Nah, pasti teman-teman penasaran nih gimana caranya Mas Agung sambil kuliah dia ngurus ternak juga. Nah, daripada teman-teman penasaran terus, langsung aja yuk kita ketemu sama Mas Agungnya. Model kandang domba yang diadopsi oleh Mas Agung yaitu menggunakan model koloni dengan ukuran kurang lebih 3x3 meter yang berisi sekitar 5-6 ekor per kandangnya. Dengan jumlah blok kandang yang terisi sebanyak 15 blok, bisa kita perkirakan jumlah populasi domba di kandang Mas Agung sebanyak kurang lebih 100 ekor. Jenis domba yang ada di kandang Mas Agung rata-rata berjenis domba lokal. Ada yang bertanduk dan juga ada yang tidak bertanduk atau biasa disebut dengan dugul. Pengelompokan kandang domba di sini berdasarkan bobot badan dan ada atau tidaknya tanduk. Pengelompokan ini bertujuan agar tidak terjadi kompetisi atau persaingan yang berlebih antar domba. Nah, sahabat, tadi kan sudah sedikit ya review tentang kandang di sini punyanya Mas Agung. Nah, daripada kita cuma lihat sekilas, mending langsung aja nih kita ngobrol sama Mas Agungnya. Halo Mas Agung. Halo Mas Alif. Nah, ini nih saya lihat-lihat kan banyak nih. Sebenarnya Mas Agung ini udah berapa lama dan gimana sih sistem di sini? Di sini fokus kita buat fattening. Jadi kita mengemukan domba buat momen Idul Adha. Jadi kita hampir selama range waktunya 3 bulan buat kita pengemukan biar siap kita jual di Idul Adha. Oke, nah kan Mas Agung ini sambil kuliah nih. Kira-kira apa sih Mas kendalanya di samping kuliah juga harus melihara ternak? Yang paling tahap pertama sih fokus ngebagi waktunya ya Mas. Karena kita fokus buat kuliah, di satu sisi kita buat ngejaga ternak biar jangan sampai bobotnya turun, terus kesehatan ternaknya juga kita perhatiin biar dianya sehat dan nggak sakit. Nah, di antara momen imbangan waktu itu kita harus nyesuaiin jadwal kuliah dan jadwal pemberian makan sekaligus pengecekan kesehatan. Oke Mas Agung, berarti insya Allah masih aman lah ya kuliah sama ternak ya. Insya Allah, tapi tantangan juga sih Mas sebenarnya. Kita di satu sisi kita kuliah nggak terlalu fokus buat dapetin ilmu lapangnya. Nah, di sini kita dapat banget ilmu lapangnya karena kita belajar ngerawat dari awal sampai bisa dijual. Nah, udah sih. Oke nih Mas, saya mau nanya lagi. Gimana sih sistem pemeliharaan di sini mulai dari awal sampai hariannya tuh gimana tuh? Kalau di sini kita fokusnya pemeliharaan secara intensif ya, ternak dikandangin selama 24 jam. Nah, untuk penanganannya yang pertama kita beli dari penjualnya, kita ngambil di agennya, terus kita recording awal, terus kedua kita mandiin domba, treatment buat membersihkan bulu-bulu yang kotor. Habis itu kita lakukan recording ulang, terus penimbangan bobot badan di kandang kita kelompokkan berdasarkan range bobot. Nah, di range bobot ini kita pelihara sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternaknya juga. Kalau di sini kita untuk treatmentnya itu pemberian makan selama 4 kali sehari, pagi konsentrat, siang hijauan, dan siang lagi menjelang sore hijauan, dan yang terakhir adalah malam konsentrat lagi. Buat pakan konsentrat sendiri itu kita range-nya di 3-4% dari bobot tubuhnya. Oke. Berarti di sini full ya pakannya, makan terus dia sehari itu ya. Dan kelihatannya ini kan pada lahap semua nih sobat ternak. Pengen tahu nih di sini tuh pakai konsentrat apa sih? Kalau di sini kita pakai konsentrat dari Superfeed F8 ya kalau nggak salah buat pengemukan itu yang PK-nya 15. Terus juga kita bantu dari pemberian silase Mas. Di sini kita ada hijauan yang sudah difermentasikan selama 3-4 hari. Itu adalah komposisinya rumput gajah, terus ada konsentrat, terus ada E4 dan ada molasses. Nah, di situ kita aduk rata
kita campur, terus kita masukin ke dalam tong-tong biru. Lalu selama 3-4 hari, insya Allah udah jadi sih silasenya. Oke, saya lihat juga ternaknya bagus-bagus ya. Oke, Mas Agung, terima kasih banyak nih udah dikasih waktu buat nanya-nanya. Saya boleh izin nggak nih mau lihat-lihat kandang, review-review kandang di sini? Oh iya, silakan aja Mas, dilihat-lihat aja. Di sini ada beberapa kandang juga. Ini kandang domba, di bawah ada kandang kambing Mas. Oke, siap. Saya izin ya Mas ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih udah diizinin datang sini ngobrol-ngobrol. Semoga semakin sukses usahanya sama kuliahnya juga lancar. Sobat ternak, di sini ternyata ada domba yang nggak biasa dibanding yang lainnya. Di sini, nah teman-teman bisa lihat di sini ada 2 ekor domba Dorper silangan sama domba Garut. Lihat badannya beda kan sama yang lain, lebih berisi, cakep lah pokoknya. Domba Dorper merupakan domba yang berasal dari Afrika yang sangat cocok hidup pada daerah kering. Domba ini merupakan hasil seleksi perkawinan antara domba Dorset dan domba Persia. Domba ini banyak disilangkan dengan domba lokal, seperti contohnya di farm ini, yang merupakan persilangan antara domba Dorper dan domba Garut. Hal ini dilakukan agar domba Dorper memiliki karakteristik adaptif serta memiliki tanduk, dan juga memiliki keunggulan yaitu produksi daging yang baik. Perawakan domba Dorper terbilang lebih besar dibanding dengan domba lain. Bobot rata-rata bejantan dewasa dapat mencapai 100 kg. Sungguh menakjubkan bukan?